Pak Ngasiman merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai Binmas di Polres Pati. Beliau menjabat sebagai Kanit Kamsa Satbinmas Polres Pati. Tugas fungsi pokok beliau diantaranya adalah penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat. Beliau sebagai Polsus Perhutani dan juga pembinaan fungsi di Saka Bayangkara. Sebagai penyuluh tentang kegiatan kepolisian. Selain beliau menjabat Kanit Satbinmas, beliau juga menjunjung nilai tinggi kebudayaan, yakni kebudayaan seni barongan. Saya sebagai Ketua Barongan Bangun Budaya Desa Pandungan. Cerita Barongan zaman dahulu itu Sekartaji anaknya raja disunting sama Singogarong, ternyata ujungnya Singogarong itu hewan. Dewi Sekartaji tidak mau. Karena apa? Dia itu sebagai hewan. Tapi ternyata Singogarong maksa sama Dewi Sekartaji sampai berkelahi. Ternyata Singogarong bisa ditangkap, dibunuh, karena sampai mati. Tapi Dewi Sekartaji meronta-ronta tetap tidak mau. Singogarong suruh pulang, nggak mau kalau tidak boyong sama Dewi Sekartaji. Pak Ngasiman sebagai pelindung, dia bertanggung jawab. Anak-anak kalau tidak ada pendampingnya Pak Ngasiman tidak mau. Ternyata berlaku sampai sekarang ini. Mungkin berdirinya Barongan Bangun Budaya itu tahun 2002, kegiatan-kegiatan tahunan ya pada acara 17 Agustus Mumpung Kampung mengumpulkan dana saweran untuk kegiatan anak-anak. Ternyata sampai berjalannya tahun per tahun ada kemajuannya, orang-orang pada nanggap terus lancar, ada tanggapan terus. Pak Ngasiman sebagai aparat kepolisian, saya minta tolong ke Pak Ngasiman. Pak Ngasiman siap melindungi. Kalau ada acara-acara dia mendampingi saya. Anak buah saya kalau tidak didampingi sama Pak Ngasiman tidak mau, karena apa? Takutnya kalau ada apa-apa di tanggapan-tanggapan di rumah orang. Karena Barongan itu selalu rawan, atraksinya kan macam-macam. Ada makan ayam, ada makan beling, ada kita beling, ada makan api, makan padi. Itu selalu rawan. Kalau tidak ada yang mendampingi dari aparat, dia itu sosok sosial. Kalau ada kegiatan entah 17-an, entah soronan, entah sedekah bumi, itu dia itu selalu sosial. Pak Ngasiman itu selaku pawang. Karena apa? Saya kalau peran karnaval itu pegang barongan. Pendidikan saya mulai tahun 71, saya SD, 6 tahun lulus, kemudian SMP itu waktu itu 78, 79 itu ada penambahan setengah tahun waktu itu, jadi tahunnya jadi ganjil. Kemudian 1981 baru sekolah di Semea. Waktu itu tidak ada sekolah seperti ini. 82, 83 saya lulus di Semea. Kemudian ada pendaftaran, waktu itu secaba milsub, secaba sekolah calon bintara militer sukarelawan waktu itu tahun 84-85. Saya kebetulan mendaftarkan, sekali mendaftar diterima. Kemudian saya pendidikan di Banyu Biru selama 9 bulan. Tugas pertama itu di Klaten, di sebuah wilayah Surakarta di Klaten. Saya di Klaten di sana dinas di Polres, kemudian di Polsek. Saya banyak di dinasnya di pendidikan masyarakat. Atau kemudian saya disekolahkan di Batin Kamtipties waktu itu, bukan Mas. Kemudian saya pindah ke Pati, ke Powil Pati, tugas banyak, kemudian di Jiwana sebagai 4 tahun, kemudian ditarik ke Polres Pati. Mulai 2002 saya di Binmas Kanit Kamsa, ngurusi satpam, ngurusi perhutani, ngurusi Pol PP, ngurusi sipir lapas itu. Saya meninggalkan desa ini tahun 83, 85 pendidikan. Selama saya tinggal selama 20 tahun, ternyata masih seperti dulu, senangannya minum-minum.
Kemudian saya punya ide dengan cara kami mendirikan Bangil Budaya atau barengan tadi dikandung maksud biar mengurangi warga atau pemuda khususnya itu yang mengkonsumsi minuman, karena begitu saya masuk di sini di depan rumah itu di tempat duduk itu pasti ada minuman itu sedikit demi sedikit berubah, bahkan sampai sekarang sudah ada. Nah, kemudian saya rubah mendirikan itu biar positif selaku anggota Polres bagian pembinaan. Saya harus bisa membagi waktu atau menit waktu apabila nanti ada kegiatan yang sekiranya tidak bisa ditinggalkan, kami pun tidak bisa mendampingi anak-anak atau rekan. Namun pada saat sebelum main itu kami kumpulkan atau gladi biar nanti dalam pelaksanaannya ini tidak kemana-mana, karena generasi tua mohon kiranya untuk diuri-uri, untuk dilanjutkan. Kenapa demikian? Biar bagaimana ini pemain-pemain yang tua-tua ini hampir punah. Nah, untuk itu regenerasi saya mohonkan maulah mengikuti ini kegiatan barongan, khususnya barongan ini masih disukai oleh masyarakat.